pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1, diantaranya ada saya sendiri Darwin, Neneng Fransika, dan juga Resti Julita. Di sini kami akan menyampaikan tentang keperawatan medikal bedah 2 yang berjudulkan ulcus pepticum. Ulcus pepticum itu sendiri adalah ekskavasi atau area berlubang yang terbentuk dalam dinding muskosal, lambung, pylorus, duodenum atau esofagus. Nah, ulcus pepticum sering disebut juga sebagai ulcus lambung, duodenal atau esofageal tergantung pada lokasinya. Disebabkan oleh erosi area terbatas dari membran mukosa. Erosi ini dapat meluas sedalam lapisan otot atau seluruh otot depeitoneum. Etiologi ulcus pepticum. Nah, etiologi ulcus pepticum ini dibagi beberapa bagian. Yang pertama ada peningkatan sekresi asam, di mana pada kebanyakan pasien yang menderita ulcus pepticum di bagian awal duodenum, jumlah sekresi asam lambungnya lebih besar dari yang normalnya. Nah, bahkan sering 2 kali lipat dari yang normalnya. Yang kedua, golongan darah. Penderita dengan golongan darah O lebih banyak menderita tukak duodeni jika dibandingkan dengan tukak lambung. Adapun sebab-sebabnya belum diketahui benar, dan hasil penelitian dilaporkan bahwa pada penderita dengan golongan darah O, kemungkinan terjadinya tukak duodeni adalah 38%, lebih besar daripada golongan lainnya. Yang selanjutnya yang ketiga, susunan saraf pusat. Nah, teori neurogen pada tukak peptik telah dibicarakan pada tahun 1959, di mana berdasarkan pengalaman dari Cushing atau erosi akut dan pada esofagus, lambung dan duodenum dapat dihubungkan dengan kerusakan intrakranial, termasuk neoplasma primer atau sekunder dan hipertensi maligna. Yang kedua ada inflamasi bakterial, di mana dalam 5 tahun terakhir ditemukan paling sedikit 75% pasien ulcus peptim yang menderita infeksi kronis pada bagian akhir mukosa lambung dan bagian mukosa duodenum oleh bakteri H. pylori. Yang selanjutnya itu yang kelima, inflamasi non-bakterial, di mana teori yang mengatakan bahwa inflamasi atau peradangan non-bakterial sebagai penyebab didasarkan pada inflamasi dari curvatura minor, antrum dan bulbus duodeni, yang mana dapat disebutkan juga antara gastritis, sering ditemukan dengan tukak. Nah, manifestasi klinis untuk ulcus pepticum itu sendiri dibagi dengan beberapa bagian. Yang pertama itu ada nyeri. Nah, biasanya pada pasien dengan ulcus mengeluh nyeri tumpul seperti tertusuk atau seperti sensasi terbakar di epigastrium, lengan atau di punggung. Yang kedua ada pirosis atau nyeri ulu hati, di mana beberapa pasien mengalami sensasi luka bakar pada esofagus dan lambung yang naik dengan ke mulut, yang kadang-kadang disertai dengan eruktasi asam, yang kemudian eruktasi atau sendawa ini umum terjadi bila lambung pasien itu kosong sendiri. Yang selanjutnya ada muntah. Meskipun jarang pada ulcus duodenal tak terkomplikasi, muntah dapat menjadi gejala ulcus pepticum. Hal ini dihubungkan dengan obstruksi jalan keluar lambung oleh spasme mukosal pylorus atau obstruksi mekanis yang dapat dihubungkan dengan pembentukan jaringan parut atau pembekakan akut dari membran mukosa yang mengalami inflamasi atau peradangan di sekitarnya pada ulcus akut. Yang selanjutnya ada konstipasi dan perdarahan. Nah, konstipasi ini juga dapat terjadi pada pasien ulcus yang kemungkinan pada sebagian itu akibat dari diet, obat-obatan. Nah, pada pasien ini juga dapat datang dengan perdarahan gastrointestinal. Untuk patofisiologi itu sendiri, yang pertama ada peningkatan konsentrasi atau sekresi lambung dan kerja asam peptin. Itu menurut Price tahun 2006. Sekresi lambung itu terjadi ada 3 fase. Yang pertama ada fase sefalik, yang kedua ada fase lambung, yang ketiga ada fase usus. Nah, selanjutnya ada kelemahan baril mukosa lambung, di mana ada pun yang menurunkan yang mukosa lambung atau yang merusak mukosa lambung adalah ulcer progemik atau salisilat dan obat antiinflamasi dan non-steroid lainnya seperti ada juga alkohol, obat-obatan antiinflamasi yang masuk dalam kategori ini. Komplikasi ulcus pepticum itu dibacakan oleh Musti.
Gastritis dan hemor akibat ulkus peptikum adalah dua penyebab paling umum pendarahan saluran GI. Yang kedua, perforasi merupakan erosi ulkus melalui mukosa lambung yang menembus ke dalam rongga peritoneal tanpa disertai tanda. Yang ketiga, penetrasi atau obstruksi. Penetrasi adalah erosi ulkus melalui saluran lambung ke dalam struktur sekitarnya seperti pankreas, saluran giler atau omentum hepatik. Yang keempat, obstruksi pilorik terjadi bila areal distal pada sphincter pilorik menjadi jaringan parut dan mengeras karena spasme atau edema atau karena jaringan parut yang terbentuk bila ulkus sembuh atau rusak. Selanjutnya, penata laksanaan medis dan keperawatan. Yang pertama, penata laksanaan keperawatan. Yang pertama, penurunan stres dan istirahat. Yang kedua, penghentian merokok. Dan yang ketiga, modifikasi diet. Selanjutnya, penata laksanaan medis yaitu terdiri dari pemberian obat-obatan. Yang pertama, inhibitor bromoproton yang juga menurunkan sekresi asam. Yang kedua, agen sitoprotektif yang melindungi sel mukosa dari asam atau NSAID. Yang ketiga, antasida. Yang keempat, antikolinergis yang menghambat sekresi asam. Dan yang kelima, kombinasi antibiotik dengan garam bismut yang menekan bakteri H. pylori. Selanjutnya, pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, endoskopi gastrointestinal digunakan untuk mengidentifikasi perubahan inflamasi, ulkus, dan lesi. Yang kedua, pemeriksaan sekretori lambung merupakan nilai yang menentukan dalam mendiagnosis apohidria. Selanjutnya, dijelaskan pelayanan. Escape ulkus peptikum. Yang pertama, pengkajian neurosensori, gejalanya pusing atau tidak, penglihatan baik atau tidak, pendengaran baik atau tidak, dengan tanda GCS, kesadaran pupil dan tekanan darah. Yang kedua, ada sirkulasi dengan gejala riwayat hipertensi, penyakit jantung dengan tanda vital dalam rentang normal, CRT, konjungtiva anamis atau tidak, akal badan hangat, takikardi. Yang ketiga, pernafasan dengan gejala sesak nafas, penciuman baik dengan tanda RR dalam rentang normal, cuping hidung atau tidak. Yang keempat, ada nyeri atau ketidaknyamanan dengan gejala letak lokasi nyeri, durasi nyeri, nyeri abdomen dengan tanda skala nyeri, wajah meringis atau tidak. Yang kelima, makanan atau cairan dengan gejala pasien beberapa kali makan di rumah dan di rumah sakit, kehilangan nafsu makan, adanya penurunan berat badan, mual, muntah, dan anoreksia dengan tanda turgor kulit, udang, porsi makan, dan mukosa bibir pasien lembab. Selanjutnya, eliminasi dengan gejala perubahan pada pola makan eliminasi, BAK atau BAB dengan tanda distensi abdomen, tidak ada udang, klien menggunakan kateter, warna urut konsistensi. Selanjutnya, aktivitas atau istirahat dengan gejala kelemahan atau keletihan, perubahan pada pola istirahat dan jam kebiasaan tidur malam hari, keterbatasan dalam hobi. Selanjutnya, hygiene dengan gejala ketidakmampuan dalam merawat diri, turgor kulit, tidak kering, tidak bau badan. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Yang pertama, nyeri berhubungan dengan agen injuri, fisik, biologi, kimia, psikologis, kerusakan jaringan, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh, berhubungan dengan mual, muntah, nyeri abdomen. Yang ketiga, konstipasi berhubungan dengan ketidakadekuatan defekasi, kelemahan otot abdomen. Selanjutnya, intoleransi aktivitas berhubungan dengan nyeri, imobilisasi. Selanjutnya, rencana keperawatan. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen injuri, fisik, biologi, kimia, psikologis, kerusakan jaringan. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan, pasien tidak mengalami nyeri. Dengan kriteria hasil, mampu mengontrol nyeri. Selanjutnya,
menyatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang. Selanjutnya tanda vital dalam rentang normal, tidak mengalami gangguan tidur. Intervensinya dengan menggunakan OMEK, observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan monitor vital stage, kaji tipe dan sumber nyeri untuk menentukan intervensi. Nursingnya, lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. Kurangi faktor presipitasi nyeri, kontrol lingkungan yang dapat menggunakan nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. Edukasi, ajarkan tentang teknik non-farmakologi, napas dalam, relaksasi, diskusi, kompres hangat atau dingin. Kolaborasi, berikan analgetik untuk mengurangi nyeri. Yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual, muntah, nyeri abdomen yang bertujuan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan nutrisi pasien dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan kriteria hasil. Tanda vital dalam rentang normal, mengatakan rasa nyeri berkurang dengan menunjukkan skala nyeri 0 sampai 3, mengatakan rasa nyaman yaitu tidak mengalami muntah dan mual. Intervensinya, observasi, monitor adanya penurunan berat badan dan gula darah, monitor lingkungan selama makan, tugor kulit, mual dan muntah, pucat, kemerahan, dan kekeringan. Nursing, tanyakan pada pasien apakah ada alergi makanan. Edukasi, yakinkan diet yang dimakan mengandung tinggi serat untuk mencegah konstipasi. Kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan pasien. Yang ketiga, konstipasi berhubungan dengan ketidakadekuatan defekasi kelemahan otot abdominal yang bertujuan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan konstipasi, pasien teratasi dengan kriteria hasil, pola BAB dalam batas normal, fases lunak, cairan dan serat adekuat, aktivitas adekuat, hidrasi adekuat. Intervensi, observasi, monitor tanda-tanda ruptur bowel atau peritonitis. Nursing, sediakan privasi dan keamanan selama BAB, dorong peningkatan aktivitas yang optimal, identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan konstipasi. Edukasi, jelaskan pada pasien manfaat diet, cairan dan serat terhadap eliminasi. Kolaborasi dengan ahli gizi diet tinggi serat dan cairan. Kolaborasi jika ada tanda dan gejala konstipasi yang menetap. Selanjutnya, intoleransi aktivitas berhubungan dengan nyeri, tirah baring atau imobilisasi yang bertujuan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, pasien bertoleransi terhadap aktivitas. Dengan kriteria hasil, mampu melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, mampu melakukan keseimbangan aktivitas dan istirahat, mampu berpartisipasi dalam aktivitas fisik tanpa disertai peningkatan tekanan darah, nadi, dan intervensi. Observasi adanya pembatasan klien dalam melakukan aktivitas, monitor respon kardiovaskular terhadap aktivitas, monitor pola tidur dan lamanya tidur atau istirahat pasien, monitor respon fisik, emosi, sosial dan spiritual, dan kelelahan adanya fisik. Nursing, bantu pasien untuk mengembangkan motivasi diri dan penguatan. Edukasi, ajarkan pasien atau keluarga untuk mengidentifikasi kekurangan dalam beraktivitas. Kolaborasi, pemberian obat untuk mengurangi nyeri.
presentasinya. Cedera dapat didefinisikan sebagai kelainan sirkulasi tubuh atau stresor yang merubah kemampuan sel sistem untuk berfungsi dengan optimal. Proses penyembuhannya akan mengakibatkan cedera, maka dijadikan kerusakan struktural dan fungsional yang masih reversibel sehingga bisa sembuh lagi, atau bisa juga irreversibel mengakibatkan ketidakmampuan atau Untuk selanjutnya saya akan mengacu pada bagian VOC atau pathway-nya, di mana yang pertama ada terjadi infeksi H. pylori yang menyebabkan sekresi enzim atau pencernaan sawar mukosa yang kemudian mengakibatkan cedera atau kematian pada sel-sel penghasil mukus. Selanjutnya terjadi produksi mukus atau tidak adekuat, nah, di mana menyebabkan pelindungan terhadap sawar mukosa ini menurun, yang mengakibatkan iritasi dinding mukosa dan selanjutnya kerusakan sel-sel makin meluas, yang mengakibatkan kerusakan jaringan dan terjadilah yang namanya ulcus pepticum. Nah, akibat ulcus pepticum ini sendiri menyebabkan erosi vena atau arteri usus yang kemudian juga menyebabkan menembus semua lapisan mukosa dan juga perforasi usus yang mengakibatkan peritonitis atau infeksi rongga abdomen. Nah, tadi pada erosi vena atau arteri usus ini juga mengakibatkan perdarahan yang berlanjut menjadi masif atau tidak tertangani. Yang kemudian terjadilah kehilangan komponen vaskuler yang akibatnya penurunan resistensi perifer yang mengakibatkan shock hipovolemi. Nah, tadi pada bagian erosi vena atau arteri usus ini itu menyebabkan pembentukan jaringan parut yang mengakibatkan obstruksi antara lambung dan usus halus dan menyebabkan distensi lambung. Kemudian ada perasaan penuh yang mengakibatkan kita menjadi mual dan muntah. Dan dengan diagnosa resiko kekurangan volume cairan. Tadi pada bagian erosi vena ataupun arteri usus itu menyebabkan menurun semua lapisan mukosa, yang kemudian proliferasi usus yang menyebabkan peritonitis atau infeksi rongga abdomen. Nah, pada rongga abdomen ini ada pada bagian perdarahan terjadi yang namanya hematomesis atau kehilangan keseimbangan ya, yang menyebabkan anoreksia akibat asupan nutrisi kita berkurang yang menyebabkan berat badan turun. Nah, dengan diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Pada anoreksia tadi itu menyebabkan krisis situasional yang menyebabkan ansietas atau kecemasan. Selanjutnya ada juga luka bakar dan shock yang mengakibatkan aliran darah kita terganggu, yang mengakibatkan hipoksia lapisan mukosa dan terjadilah yang namanya cedera atau kematian sel-sel penghasil mukus yang menyebabkan produksi mukus tidak adekuat sehingga perlindungan terhadap sawar mukosa itu menurun dan terjadilah iritasi dinding mukosa yang kemudian menyebabkan pelepasan mediator nyeri atau histamin, bradikinin, prostaglandin, serotonin, dan ion kalium dan lain-lain yang menyebabkan merangsang nociceptor atau reseptor nyeri dan dihantarkan serabut tipe A ke serabut tipe C yang kemudian ke medula spinalis, di mana medula spinalis ini mengantarkan ada 3 bagian. Yang pertama ada sistem aktivitas retikuler, yang kedua sistem aktivitas retikuler, yang ketiga area krises periqueductus. Nah, pada bagian pertama ada sistem aktivitas retikuler ini itu masuk kepada bagian talamus lalu ke terhubung ke otak yang mengakibatkan resepsi nyeri dan terjadi namanya nyeri akut. Yang pada sistem aktivitas retikuler kedua itu merangsang pada bagian hipotalamus dan sistem limpik yang menuju ke otak atau korteks
somatoseri yang menyebabkan adanya persepsi nyeri dan terjadilah nyeri akut. Nah, pada bagian area grises itu menyebabkan menuju pada bagian talamus, lalu selanjutnya ke otak yang menyebabkan juga persepsi nyeri dan terjadilah nyeri akut. Selanjutnya ada stres kronis. Nah, stres kronis ini ada juga menyebabkan dua bagian. Yang pertama ada menyebabkan stimulasi saraf simpatis sehingga terjadi namanya aktivitas kelenjar Brunner itu terhambat. Nah, kalau terhambat itu berarti produksi mukus kita juga tidak adekuat. Nah, selanjutnya lanjutan dari stres kronis itu juga menyebabkan stimulasi saraf parasimpatis yang mengakibatkan nervus vagus sehingga mengakibatkan hormon gastrin, histamin, kafein atau alkohol itu yang dapat merangsang sel parietal sehingga pengeluaran asam lambung itu menjadi berlebihan yang mengakibatkan iritasi di mukosa. Baiklah, sekian dari penjelasan BOC dan juga sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.